saudara dan saudariku sekalian, marilah kita mengawali permenungan kita hari ini dengan terlebih dahulu mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Firfum Domini yang dikasihi Tuhan, salam jumpa untukmu semua dalam edisi Firfum Domini hari ini. Bacaan Injil yang akan menemani seluruh petualangan kenurutan kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 5 ayat 31 sampai ayat 47. Dalam perikop Injil ini secara keseluruhan menguraikan tentang kesaksian Yesus atas dirinya sendiri. Yesus sendiri mengatakan bahwa jikalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksian itu tidak benar. Namun ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya kepadaku adalah benar. Para sahabat Firfum Domini yang dikasihi Tuhan,
Realitas dunia yang kita hadapi saat ini, banyak kasus yang muncul dan yang seringkali kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai misal, ada kasus pembunuhan, ada kasus aborsi, adanya kasus pencurian, dan lain-lain. Dalam menghadapi kasus-kasus demikian, akan diadakan proses-proses peradilan supaya kasus-kasus tersebut bisa diproses sesuai dengan hukum gereja dan juga hukum negara yang telah ditetapkan. Dalam proses peradilan tersebut akan dibutuhkan seorang saksi mata yang mengetahui dengan sungguh-sungguh akan kasus yang sedang diproses itu. Dalam kasus ini, kita sangat membutuhkan seorang saksi mata dan kita akan percaya dengan sungguh jikalau seorang saksi itu memberi suatu kesaksian yang benar sesuai dengan realitas yang telah terjadi. Namun sebaliknya, jikalau ia memberi suatu kesaksian tidak sesuai dengan kasus yang telah terjadi, maka pada saat yang sama ia sendiri sedang menciptakan sebuah masalah baik bagi dirinya sendiri maupun juga bagi proses peradilan yang sedang berlangsung. Para saudara dan saudariku yang terkasih, narasi Injil yang kita renungkan dan kita refleksikan hari ini kurang lebih mengisahkan tentang kesaksian. Yesus dihadirkan sebagai seorang saksi mata sekaligus saksi ahli akan karya-karya Allah. Dia adalah saksi sejati akan karya Allah, sebab Dia sendiri yang menyaksikan karya Allah. Dia sendiri yang mengalami karya Allah. Dan dia sendiri yang adalah manifestasi dari karya Allah itu sendiri. Oleh karena itu, kesaksian tentang karya Allah ini semata-mata tidak diberikan oleh orang sembarangan. Sebab yang memberi kesaksian itu adalah Yesus sendiri. Karena itu Yesus mengatakan, "Aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakan. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku." Para saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus diutus ke dunia untuk memberi kesaksian tentang Bapa, supaya setiap orang yang mendengar pesan Yesus dan mendengar warta tentang Yesus bisa percaya pada akhirnya boleh memperoleh hidup yang kekal. Kesaksian yang Yesus berikan bukanlah sebatas pada kata-kata, tetapi lebih daripada itu adalah hidupnya sendiri. Segala karya yang Yesus lakukan merupakan saksi tentang dirinya, tentang identitasnya, suatu kesaksian hidup tentang suatu kehidupan. Tetapi apa yang terjadi? Dalam Injil hari ini, kita telah mendengar bagaimana orang-orang Yahudi tidak percaya akan segala pekerjaan yang Yesus lakukan, apalagi tentang pribadinya. Mereka tidak peduli terhadap apa yang diwartakan oleh Yesus, dan mereka tidak membuka hati untuk menerima pesan yang disampaikan oleh Yesus.
Dalam bacaan ini, secara implisit Yesus mau menegaskan bahwa orang-orang sebangsanya hati mereka sudah membatu dan tertutup. Yesus kembali menegaskan mereka tidak mempunyai kasih akan Allah. Dengan demikian, bagaimana mungkin mereka menerima Dia sebagai utusan Allah, saksi sejati itu? Karena itu Yesus katakan, kamu tidak pernah mendengar suara, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutus. Sampai pada titik ini kita boleh menemukan alasan mendasar mengapa orang-orang Yahudi tidak terbuka untuk mendengar pewarta Yesus, karena sesungguhnya hati mereka sudah membeku. Para sahabat Verbum Domini yang dikasihi Tuhan, perlu disadari bahwa seringkali kita juga bersikap seperti orang-orang Yahudi yang menutup hati dan tidak mau menerima pesan yang disampaikan oleh Yesus. Karena itu, melalui bacaan Injil hari ini, marilah kita bertanya dalam diri kita masing-masing, sejauh mana pengalaman kita akan Allah. Sudahkah kita membuka hati untuk menerima pesan Yesus yang disampaikan oleh para gembala, ataukah kita masih menutup hati dan tidak mau menerima pesan Yesus? Semoga bacaan Injil yang kita renungkan pada hari ini dapat menginspirasi, memotivasi, dan menggerakkan hati kita untuk selalu membuka hati akan karya-karya Allah, sehingga pada akhirnya kita pun berani untuk menjadi seorang saksi akan karya-karya Allah di mana saja kita diutus. Semoga.